DSP DSKSPSI Kota Batam di tahun 2021 ya. Semoga kita semuanya bersemangat dan benar-benar fokus karena jarang-jarang ada acara seperti ini dan jarang-jarang kita mendapatkan kesempatan seperti ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya bakalan ada acara seperti ini ya, mungkin berbeda tapi tetap tujuannya sama, yaitu untuk serikat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Sudah dilihat nih sama pemerintah bahwasanya kita yang bekerja di swasta pun bisa merasakan manfaat pensiun. Manfaat pensiun ini bagi Mas Ayan, dia ada manfaat berkala, ada manfaat sekaligus. Nah, ini program baru di tahun 2015 di mana kalau masa iurnya kapan perusahaan itu mulai program pensiun mencapai 15 tahun, pada saat dia pensiun itu manfaat berkalanya seperti PNS sampai dia meninggal dunia, turun ke istrinya, turun ke anaknya lagi. Itu manfaat berkala. Kalau masa iurnya dari pertama kali perusahaan itu ikut program jaminan pensiun sudah 15 tahun nih, itu dapat manfaat berkala. Berapa besaran berkalanya? Sekarang batas minimumnya adalah 400.000 per bulan, batas maksimalnya adalah 4 juta. Itu setiap tahunnya berubah sesuai dengan bunga perbankan. Nah, ada manfaat sekaligus. Contoh maksudnya di sini, mungkin tenaga kerja pada saat didaftarkan usianya sudah 50 tahun nih. Nah, pada saat dia pensiun, dia tidak, kan pensiun tadi berapa? 57 kan? 56. Pada saat sampai 56 kan nggak sampai 15 tahun, cuma 6 tahun. Itu nanti manfaatnya seperti JHT, ambil semuanya beserta bunganya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Beda-beda manfaat sekaligus sama langsung. Seperti itu. Ini kapan mulainya? Ketika perusahaan itu ikut program pensiun. Banyak juga yang salah pemikiran, Pak, kami kan sudah dari tahun 90, tahun 2000, tapi kan program ini mulainya ada 2015. Nah, kapanlah perusahaan kita itu ikut program jaminan pensiun? Seperti itu. Nah, udah ada nggak yang dapat manfaat berkala nih sekarang? Udah ada, itu kepada ahli waris. Misalnya nih, tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia. Perusahaan sudah ikut program pensiun. Kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dilihat sudah 1 tahun ikut program jaminan pensiun, maka si istri berhak mendapat setiap bulan, setiap tanggal 1-nya manfaat berkala. Sampai kapan? Sampai istri itu nikah lagi ataupun meninggal dunia. Kalau dia nikah lagi, ya turun anaknya sampai 2 orang anak. Seperti itu. Nah, manfaat pensiun ini besar iurannya adalah 3% dari upah. 2% ditanggung oleh si pemberi kerja, 1% dari pekerja. Jadi kalau di total keseluruhan 4 program tadi, pekerja cukup dibebankan 3%, selebihnya perusahaan. Seperti itu. Nah, ini program jaminan pensiun. Lanjut Mas Wayu. Nah, ini besaran iuran seperti yang saya jelaskan tadi, boleh Bapak foto nanti, ataupun mungkin materinya bisa kami share by WA. Nah, selanjutnya mungkin kami ada namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Itu timbul karena Undang-Undang Cipta Kerja. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian dengar namanya JKP? Pernah dengar ya? Nah, JKP ini jaminan kehilangan pekerjaan, itu ada 3 manfaatnya nanti. Pertama adalah santunan uang yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan kerja, sama informasi lapangan kerja. Tetapi pelatihan kerja sama informasi lapangan kerja itu yang adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, santunan uang ini berapa? Selama 6 bulan dia akan diberikan penggantian upah dari BPJS Ketenagakerjaan. 3 bulan pertama itu 45%. Nah, berikutnya adalah 30% kalau tidak salah saya hitungan seperti itu. Nah, di mana syaratnya? Bagi perusahaan yang skala besar, dia harus sudah daftar 4 program. Nah, bagi perusahaan yang sedang, dia harus mendaftar 3 program. Yang program 4 tadi. Nah, dan satu lagi diselipkan saudara kami, di mana juga wajib sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi bukan BPJS Kesehatan. Apa yang bantuan itu? PBI. Tidak boleh PBI. Contoh misalnya nih, saya sebagai pekerja, saya sudah daftarkan nih 4 program, tetapi BPJS Kesehatan saya PBI, saya nggak masuk. Jadi perusahaan itu juga wajib mendata mana yang PBI untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Seperti itu dia. Untuk JKP, jadi dilihat nih BPJS Kesehatannya masih PBI atau belum. Kalau PBI, dia terblacklist nanti. Harus yang didaftarkan melalui perusahaan Bu ya. Seperti itu dia. Untuk yang JKP tadi. Nah, JKP ini dia tidak ada penambahan iuran. Jaminan kehilangan pekerjaan itu tidak ditambahkan iuran, tetapi diseleksi apakah dia sudah 4 program, apakah dia perusahaan ini tertib membayarkan iuran, apakah sudah BPJS Kesehatannya sudah dilaporkan yang bukan PBI. Ketika kategori itu sudah, maka si pekerja itu berhak mendapatkan yang JKP tadi. Jadi tidak ada penambahan iuran. Seperti itu dia. Nah, mungkin itu untuk penjelasan kami terkait BPJS, program dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kalau ada hal yang kurang pas ataupun kurang jelas tadi, boleh langsung ditanyakan saja Bapak Ibu sekalian. Yang di peraturan 64, Perpres 64. Nah, iurannya 42.000. Kelas 3. Semuanya kelas 3. Nah, lalu yang kedua adalah pekerja penerima upah. Ini kita, Bapak Ibu sekalian yang bekerja di perusahaan, iurannya persentase dari gaji. Gajinya minimal UMP, maksimalnya gaji maksimal sampai 12 juta. Kalau gajinya 4 juta ke atas, itu udah kelas 1. Berarti seluruh masyarakat atau pekerja di Batam yang bekerja, itu rata-rata kelas 1 semua. Iya, karena gajinya sudah lewat dari batas minimal 4 juta. Oke. Nah, iurannya itu 5% dari tadi, minimal UMK kita 4 juta. 4%-nya ditanggung perusahaan, 1%-nya dipotong oleh gaji Bapak Ibu setiap bulan. Nah, itu sudah mencakup satu keluarga.
suami atau istri yang tidak bekerja, lalu sampai anak ketiga. Kalau anaknya dia ada maksimal umur, maksimalnya 21 tahun. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu PBPU atau yang sering kita dengar peserta mandiri, yang dia mungkin dia tidak bekerja atau dia nggak dapat dari pemerintah, dia bayar sendiri tiap bulan. Nah, ini kebetulan iurannya ada subsidinya dari pemerintah khusus untuk iuran kelas 3. Kalau kita lihat di atas kan, Bapak Ibu, yang PBI-nya 42.000. Yang kelas 3-nya ini masyarakat cuma bayar 35.000. 7.000-nya disubsidi dari pemerintah. Gitu. Jadi yang kelas 1-nya 150.000, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya itu 35.000 disubsidi. Nah, kalau kita bayangin nih, Bapak Ibu, 5 anggota jiwa, iurannya 5% dari UMK. 5 dikalikan 4 juta, mungkin sekitar 200.000 sebulan. Dipotong, sudah dapat kelas 1, sudah 5 orang. Kalau daftar mandiri, yang kelas 1 aja 150.000 dikalikan 5 orang, udah berapa? Nah, itu mahal kan? Nah, jadi kita kalau dari perusahaan itu lebih ekonomis sistemnya. Oke, next. Nah, ini mungkin sedikit aja mengingatkan tentang hak dan kewajiban bagi Bapak Ibu. Sekarang kan semuanya sudah jadi peserta ya, peserta JKN. Yang pertama, kewajibannya yang melaporkan data diri. Misalnya ibu-ibu misalnya baru melahirkan atau misalnya baru menikah. Nah, itu segera dilaporkan ke kami. Karena iuran yang dibayarkan atau dipotong itu sudah mencakup satu keluarga gitu. Lalu selanjutnya yang hak peserta pasti nanti dia mendapatkan pelayanan pada saat berobat di puskesmas ataupun di klinik yang Bapak Ibu pilih pada saat pendaftaran. Dan puskesmas atau klinik itu boleh ganti ya. Misalnya nih Bapak Ibu nggak suka pelayanan di puskesmas A, pengen ganti misalnya ke klinik swasta yang pelayanannya bisa sampai 24 jam. Nah, itu boleh ganti minimal 3 bulan terdaftar di tempat sebelumnya. Bapak Ibu boleh ganti paskesnya. Oke. Lalu selanjutnya ini kewajiban pemberi kerja ini mendaftarkan ya seluruh pekerjanya. Jadi ketika sakit sudah ada jaminan kesehatannya. Nah, ini manfaatnya. Jadi apa sih yang didapat manfaatnya dari layanan kesehatan? Yang pertama di tingkat pertama itu di klinik atau puskesmas ketika Bapak Ibu pertama kali berobat. Nah, biasanya berobatnya ke klinik atau puskesmas dulu. Kalau nggak bisa ditangani, nanti akan dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit. Kalau keadaannya emergensi, Bapak Ibu bisa langsung ke IGD. Ya, next. Nah, ini mungkin penjelasan sedikit ya dengan yang dijamin dan tidak dijamin. Mungkin kita fokusnya yang tidak dijamin. Kalau dijamin, sepanjang Bapak Ibu sesuai dengan indikasi medis, memang rujukan dari dokter, mau sampai dirujuk sampai ke Jakarta juga, nah itu tetap ditanggung. Tapi ada kondisi-kondisi yang tidak dijamin. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Yang pertama mungkin saya bacakan. Pelayanan kesehatan di luar dari prosedur. Misalnya berobat, dia nggak emergensi nih, langsung ke rumah sakit. Itu nggak bisa. Itu otomatis ditolak. Bapak Ibu harus berobatnya ke puskesmas atau klinik dulu. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama. Tapi kalau di Batam, rata-rata seluruh rumah sakit bekerja sama. Di Batam ini ada 20 rumah sakit bekerja sama. Terus kliniknya atau puskesmas itu ada 120. Jadi sudah jaringannya sudah luas ya kalau di Batam. Jadi Bapak Ibu nggak bingung. Kalau di sini rata-rata bekerja sama semua. Lalu yang ketiga, pelayanan yang sudah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja maupun dari kecelakaan yang lalu lintas ya. Kalau kecelakaan kerja kan otomatis ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh Jasara Harja. Nah, banyak nih sering kejadian ketika peserta sudah masuk IGD yang kecelakaan, mungkin masyarakat umum. Nah, dia nggak tahu nih kan prosedurnya, dia taunya megang kartu BPJS saja. Saya peserta BPJS, kok nggak bisa ya ditanggung kecelakaannya. Nah, yang namanya kecelakaan Bapak Ibu, pertama kali mengurus itu harus ada laporan polisi dulu. Nah, ini kalau kita berbicara masyarakat umum ya, bukan Bapak Ibu bekerja. Kalau Bapak Ibu bekerja kan pergi kerja sampai dan pulang ya dengan rute yang sama, itu bisa ditanggung kecelakaan kerja ya oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Nah kalau misalnya di luar dari itu, Bapak Ibu misalnya lagi jalan-jalan kemana, tiba-tiba kecelakaan. Nah langkah pertama yang dilakukan, nanti pesertanya memang akan dibawa ke IGD dulu, tapi nanti keluarganya mengurus laporan polisi. Biasanya dikasih waktu 2 kali 24 jam. Laporan polisi itu nanti dibawa ke IGD di rumah sakit. Nanti sistem di rumah sakit itu sudah terkonek antara Jasara Harja dengan BPJS, dengan BPJS Nakerja. Nah kalau Jasara Harja mengeluarkan surat nih, dia jamin 20 juta. Nah, udah habis nih 20 jutanya misalnya butuh operasi sampai 80 juta misalnya. Sisanya baru ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi BPJS Kesehatan penanggung kedua. Gitu. Oke, lalu selanjutnya. Jangan mobilnya. Tadi acting posisi. Acting posisi serah terima. 1, 2, 3. 1, 2. Ada gitu penyerahan. Simbolisasi. Akan tiga aja dari itu. Apa kalau sama boleh sendiri ya? Ibu-ibu Neng bisa. Semua? Laptek? Nah, ini lagi bertiga kok. BPA? Mana BPA? Berapa orang itu? 7 ya? Berarti pas? Ya. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan lah seperti yang biasa saya rapat di kantor ya, keliling koordinasi. Jadi pada siang hari ini kita ini masuk kepada acara inti. Harapan saya adalah kita sudah mengikuti nanti acara pelatihan ini, mungkin nanti dari organisasi seperti apa, dan juga terkait mengenai dasar hukum atau yang berhubungan lah dengan perselisihan hubungan industrial. Harapan saya adalah pelatihan ini tidak menjadi mubazir. Karena selama saya 15 tahun memang bukan yang pertama di Batam ini kita lakukan. Saya ingin bahwa teman-teman pengurus itu betul-betul memahami, menangani persoalan-persoalan di tingkat perusahaan. Karena saya memang mungkin orangnya berbeda, seperti yang dulu-dulunya pasti berbeda. Mungkin karena saya mungkin tidak mampu untuk turun ke lapangan menyelesaikan masalah, apakah mungkin saya tidak ada keberanian? Atau kalau saya turun nanti teman-teman tertinggalkan. Sebelumnya memang setiap persoalan di perusahaan itu selalu yang menyelesaikan masalah di perusahaan itu selalu tingkat PC dan DPC bahkan DPD. Teman-teman perlu ketahui yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya, baru-baru bahkan saya tidak mau menyebutkan per orang, tetapi di sini saya berbicara sesuai tatanan organisasi lah. Ketika bermasalah di perusahaan, khususnya di PUK dan anggota bermasalah, siapapun lah itu namanya di perusahaan tersebut misalkan. Pengaduan pertama ketika dari anggota kan ke pengurus tuh, pengurus PUK kan. Nah teman-teman kadang-kadang salah melakukan, kadang-kadang untuk selanjutnya keliru. Seharusnya ketika sampai ke PUK itu bukan ke DPC, bukan ke DPD. Seharusnya ke tingkatan yang di atasnya. Ini sering terjadi apakah mungkin teman-teman kurang yakin dengan saya atau bagaimana, saya juga tidak paham. Tetapi secara struktur organisasi teman-teman harus dan perlu teman-teman tahu prosedur jenjang ke atasnya seperti apa, sehingga tidak ada yang tersakiti. Saya mungkin secara pribadi tidak, tapi kalau bicara organisasi teman-teman itu harus tahu. Makanya dari itu pada siang hari ini akan teman-teman mungkin diberikan
penjelasan bagaimana struktur organisasi yang baik dan benar. Nah, izin ya. Ada corona. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan Pak Andri, sini aja Pak, langsung di setting dulu ini. Jadi gini teman-teman ya, kita di sini sama-sama belajar. Tadinya saya hanya memberikan materi tentang advokasi. Makanya udah siap materi advokasi, tetapi karena ternyata permintaan dari Pak Ketua PC, cobalah kan sekalian organisasi itu seperti apa ya. Makanya daripada saya bicara lisan, ada nggak papan tulis atau flip chart, nanti supaya teman-teman bisa sambil nyatet gitu. Mohon maaf itu tidak ada materinya, itu hanya tambahan sedikit dari saya. Dan itu pun sepengetahuan dan sepengalaman saya ya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Dion Untung Wijaya SH. Saya di kepengurusan pusat PP FSP TSK SPSI hasil Munas kemarin di Bali tahun 2019. Sebetulnya posisi saya itu di Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, karena mau nggak mau, suka tidak suka. Nah ini nyambung nanti dengan organisasi yang kuat dan mandiri. Dengan aturan-aturan pemerintah kita sekarang yang banyak merugikan kaum pekerja atau buruh, kita mau meminta perlindungan ataupun bantuan ke siapa? Ke DPR yang kita pilih, yang katanya wakil rakyat, wakil kita, tapi ternyata sekarang sama saja. Dia juga mendukungnya pemerintah. Itu terbukti yang paling parah adalah dengan keluarnya Omnibus Law Undang-Undang 11 Cipta Kerja. Nah, akhirnya kita mencoba menjalin hubungan ataupun kerjasama dengan luar negeri, yaitu yang pertama dengan ILO. Itu sudah jelas, ada ILO. Yang kedua adalah ada BWI, Better Work Indonesia, itu di bawah ILO juga. Terus ada, mungkin teman-teman Batam belum kebagian, itu dengan gajimu.com atau Wages Indicator, itu pusatnya di Belanda. Itu kerjasama dengan kita PPTSK sudah tahun yang ke-3 kalau nggak salah. Terus kita juga masuk dalam aliansi sektor TGSL. TGSL itu Textile, Garment, Shoes, and Leather, atau singkatnya Serikat Pekerja Serikat Buruh yang mempunyai basis massa di sektor tekstil, garmen, dan alas kaki. Di sana ada NGO-NGO asing juga yang punya hubungan baik dengan brand ataupun merek-merek terkenal. Satu hal yang sudah terwujud walaupun sudah hampir 10 tahun, yaitu ada yang namanya FOA, Freedom of Association. FOA itu adalah hasil kesepakatan brand atau merek atau buyer. Contohnya yang ada di situ yang tanda tangan adalah Nike, Adidas, Puma, Converse, Fila, apa lagi ya? Dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Waktu itu kita belum masuk, belum ikut di sana, tapi itu sudah ditandatangani. Makanya semua perusahaan yang mengerjakan merek-merek tersebut itu tidak boleh yang namanya menghalang-halangi kebebasan berserikat. Freedom of Association, kebebasan berserikat. Itu juga sebetulnya ada diatur dalam undang-undang kita.
Undang-Undang 21 tahun 2000. Tetapi perusahaan itu tidak takut dengan aturan kita, tidak takut dengan pemerintah kita. Mereka lebih takut pengusaha itu dengan bayarnya. Karena apa? Kita kerja. Nah, jadi saya coba memformulasi merangkum Undang-Undang 11 tahun 2020. Kita sering mendengar, kita dari buruh, dari pekerja sering menolak keras Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait Cipta Kerja atau Omnibus Law. Saya pengen tahu kenapa sih kita menolak? Dari ibu depan, meja depan, silakan. Setahu tidak sesuai dengan pekerja, ya silakan. Karena di situ udah melanggar dari pesangonnya itu sendiri kan, dari upah pensiun itu yang undang-undang 11 undang-undang 13 itu kan di perkaliannya kali 2 plus masa kerja kan, tambah plus 15%. Kalau yang undang-undang Omnibus Law ini 1,75 tambah masa kerja yang 15%-nya kan hilang. Ya, salah satu komponen perhitungan terkait pensiun hilang, ya kan, berkurang. Iya, berkurang. Silakan Pak, apa yang setahunya kenapa Omnibus Law kita sangat anti alergi sampai kita dari organisasi saya bangga menjadi sebagian dari FSP-TSK SPSI karena FSP-TSK SPSI merupakan satu-satu federasi yang betul-betul berjuang dengan jujur, dengan lantang kita menolak Undang-Undang 11 tahun 2020. Dalam sebelum penyusunannya, bahkan ketika sudah digunakan, kita melakukan upaya, yaitu gugatan ya, gugatan formil dan gugatan material. Dan sekarang berproses gugatan formil TSK itu di perkara 105 dan ketua tim hukumnya adalah saya sendiri yang sidang di MK. Jadi agendanya terakhir itu kita sudah memberikan kesimpulan. Jadi kita tinggal tunggu undangan dari Mahkamah Konstitusi untuk terkait hasil putusan formilnya. Mudah-mudahan bantuan bila mana suatu saat mereka mendapatkan suatu permasalahan di dalam lingkungan kerja demi menyelamatkan keluarga dan juga mungkin suatu saat kita bisa ketemu di sini lagi. Memang seperti yang kita pernah diskusikan Pak Andi Jamaluddin di PC kemarin, untuk pelatihan advokasi nggak cukup satu kali, dan saran dari kami mungkin penjelasan dari yang menyampaikan hari ini orang tersebut kemungkinan akan lebih menyatu bila mana orang yang sama untuk dihadirkan di pertemuan berikutnya. Itu saja, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iha wa sihhatil abdani wa afshatil badril asri wa di'iha wa qatil azali wa qadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna as'aluka salamatan fi afiyatan fi jazaa wa ziyadatan fi ilmi barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla ma'ad wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habibna alaina fi sakratil maut wa najatan lana wa afa minal hisab. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami selalu kesehatan dan orang-orang yang selalu bisa mengayomi dan memberikan pendidikan kepada kami. Jadikanlah kami ini adalah perwakilan dari rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mana beliau membutuhkan
selama 2 hari ini, dan langkah kaki kami meninggalkan keluarga kami ini menjadi catatan amal baik dan menjadi sesuatu yang membanggakan kepada rekan-rekan kami yang ada di perusahaan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang. Hai, kawan, sini kawan. Udah pengipu nih. Makan siang kawan. Ya, banyak kali ya. Makan siang, ngeri. Mantap. Itu udah ada juga tuh. Belum di on. Yeah. Itu mah. SPC. Ya. Oke, udah ulang kalian video. Oke, ready. Lanjut, Pak. SPC. DSK. 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 DSK SPC. Mantap. Itu udah ada juga tuh. Terima kasihlah atas berikan bimbingannya kepada tetap kurang lebihnya mohon maaf gitunya Ampura. Amin. Selamat sampai salam buat keluarga dua. Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Payung. Udah. Lebar ku rokok. Nanti yuk ku cek online. Buka aja di jalan. Nah. Zoomnya terjadi ya? Zoomnya kamar jadi tuh? Tanggal 10. Tanggal 10? Siapin ya, sama PC. Oke. Tanggal 10 ini? Berarti pulang gawe, pulang kerja? Kalau sama PK? Tergantung kalau memang dengan PC bisa, cuman kalau dengan